صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkah kita membaca Yasin Fadilat tadi, maka hajat kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia kita wabil khusus hajat akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, marilah kita melanjutkan kajian kita berkenaan dengan puasa zahir batin, dan insya Allah pada malam hari ini saya ingin menyimpulkan tentang puasa zahir batin tersebut. Akan tetapi Bapak Ibu, marilah kita memulai tentang puasa itu melalui sebuah hadis Rasulullah SAW, yang mana hadis Rasulullah ini sering sekali kita dengar, sering sekali disampaikan oleh para ulama, para ustadz, wabil khusus ketika bulan Ramadan itu datang, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi ilas sahar. Paling tidak artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan kepada kita Bapak Ibu, hadis ini seringnya kita memahaminya hanya zahirnya saja. Jadi kita tidak melihat apa sebenarnya, atau kita tidak tafakuri tentang hadis ini. Ketika Rasulullah SAW katakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi ilas sahar, maka itu orang hakikat lalu menganalisa Bapak Ibu hadis ini. Ketika Rasulullah katakan berapa banyak orang yang berpuasa tapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar, haus dan dahaga. Orang kalau dengan hadis ini lalu dia bilang, oh kata dia orang yang tak puasa di bulan Ramadan itu, atau orang yang puasa Ramadan itu tapi puasanya nanti ghibah, orang puasanya nanti dia pura-pura puasa tengah hari, pura-pura menyolong makan di samping warung, macam-macam, maka dia katakan orang puasa seperti ini hanya dapat rasa lapar. Padahal Bapak Ibu, nyata sudah Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, yaitu berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya. Ketika Nabi katakan berapa banyak orang yang berpuasa, kalau disebut dia berpuasa berarti dia bersahur. Kalau disebut dia berpuasa berarti dia menahan diri dari tidak makan, tidak minum, tidak ghibah, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan, tidak melakukan yang makruh dan lain sebagainya. Ini orang yang dikatakan puasa. Tapi Nabi katakan orang yang berpuasa itu, kata Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa itu tapi tidak dapat apa-apa. Kenapa sampai Nabi mengatakan orang yang berpuasa? Nabi tak sebut orang yang berpuasa bulan Ramadan tapi tidur aja siang harinya maka puasanya sia-sia. Nyata jelas. Kalau Nabi katakan berapa banyak orang yang berpuasa tapi setiap harinya ghibah, maka puasa itu sia-sia, hanya lapar, haus dan dahaga saja. Tapi Nabi sebutkan berapa banyak orang yang berpuasa, berarti dia sudah bersahur, berarti dia sudah niat, berarti dia tidak makan, tidak minum, meninggalkan yang membatalkan, dan sampai waktunya berbuka. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa dia masih dikatakan Nabi sebagai orang yang rugi dalam berpuasa tersebut?
Lalu sambungan hadisnya, wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Berapa banyak orang yang sholat, yang maksud hadis ini sholat tengah malam Ramadan, yaitu tarawih dan sholat malam, tapi sholatnya itu dianggap oleh Allah sebagai seperti orang begadang saja. Kalau dia disebut sholat, berarti dia sudah wudhu, berarti dia sudah ikut imam, rukuk, sujud, segala macamnya. Tapi kenapa Rasulullah masih mengatakan dia itu seperti hanya bergadang saja? Maka itu Bapak Ibu, kenapa sebabnya? Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena puasanya itu belum diiringkan dengan yang batin, Bapak Ibu. Maka itu puasa ini Bapak Ibu, saya ingin simpulkan nanti puasa ini. Puasa ini kalau diambil dari bahasa Sanskerta, dia dipisah menjadi dua kata, u dan asa. U itu artinya putus, asa itu artinya keinginan. Kita sering dengar lagu Malaysia, asa kata dia, asa itu keinginan. Jadi pu asa memutuskan keinginan. Secara syariat memutuskan keinginan untuk makan, memutuskan keinginan untuk minum, memutuskan keinginan untuk bergaul suami istri siang harinya, memutuskan keinginan untuk tidak ribah dan lain sebagainya. Tapi secara hakikat memutuskan keinginan untuk mencuri kuasa Allah itu kita curi pada diri kita, Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu, puasa itu mesti beriring zahir batin. Kalau orang hanya puasa zahir saja, tidak makan, tidak minum, tapi merasa puasa menahan rasa lapar, berarti puasanya itu tak sempurna. Maka puasanya itu hanya sekedar untuk mengisi zahirnya saja. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya sering menyebutkan dalam majelis kita ini bahwa kita ini sudah menyadari sekali bahwa kita ini ada jasad dengan ada ruh. Ketika ruh itu Allah letakkan pada jasad kita ini, karena ruh itu dia sifatnya suci dan jasad itu sifatnya adalah kotor. Ketika ruh itu diletakkan pada jasad itu, maka ruh itu dia apa namanya? Kalau dalam bahasanya itu, kalau bahasa orang Malaysia tak selesa kata dia, atau dia merasa kesakitan luar biasa ketika diletakkan pada tempat yang sifatnya itu kotor. Maka itu Bapak Ibu, jasad kita ini kotor. Saya sering sebutkan, tak gosok gigi kita 3 hari, maka tai gigi kita ini bertai gigi. Tak bangun pagi jam 8 tidur, bangun pagi, maka lihat mata kita ini bertai mata, telinga ada tai telinganya, badan ada dakinya. Jadi jasad ini sifatnya kotor. Ruh yang ada di balik jasad ini itu sifatnya suci. Ketika ruh itu diletakkan pada jasad, maka untuk memesrakan agar jasad ini dia tidak kecewa, agar jasad ini mesra dengan jasad, agar ruh ini mesra dengan jasad tersebut, maka Allah turunkanlah syariat. Maka itu syariat itu dalam rangka untuk membersihkan jasad kita tersebut. Maka itu Bapak Ibu, puasa itu ketika kita tidak makan dan tidak minum itu urusannya bukan urusan ruh, itu urusannya nyata sudah untuk jasad. Kita beli, misalnya kita sering sebutkan, beli mesin sanyo, kita hidupkan, jangankan 1 minggu, kita hidupkan mesin itu 1 hari penuh, 2 hari penuh, maka kemungkinan mesin itu bisa meledak, putus, terbakar. Kenapa? Karena tidak mungkin dia dipostur 2 hari itu bekerja full. Maka tubuh kita ini dia juga tidak mungkin untuk bekerja setiap harinya, maka perlu diistirahatkan. Maka Allah turunkan syariat, yaitu puasa itu untuk tidak makan, tidak minum, agar perut kita ini bisa dia bekerja itu dengan lebih maksimal. Maka itu nyata Bapak Ibu, puasa secara syariat itu dia untuk membersihkan jasad kita.
Tapi ingat, maka itu dalam kitab kita yang merah tersebut, surga yang dimimpikan oleh manusia itu, dia hanya menerima orang yang bersih zahirnya, suci batinnya. Maka surga itu tak akan menerima orang yang bersih zahir tapi kotor batin, atau bersih batin tapi kotor zahirnya. Surga tak terima. Surga itu menerima manusia itu bersih zahirnya, suci batinnya. Bersih zahirnya takluk pada syariat, syariat itu urusannya pada ruh, pada jasad kita. Batin itu takluk pada hakikat, hakikat itu urusannya pada ruh kita tersebut. Maka itu Bapak Ibu, setelah nanti Bapak Ibu mengikuti jalan syariat sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu menahan makan, menahan minum, serta menahan segala perbuatan yang menjadikan puasa itu batal, haram, makruh dan sebagainya, maka yang jauh lebih utama daripada itu yaitu jalan hakikat. Yang ini jangan sampai kita lupa, yaitu dengan menahan diri sendiri daripada merasa kuasa melakukan puasa tersebut. Ini Bapak Ibu, sedikit saja kita merasa kuasa melakukan puasa tersebut, berarti jasad muncul, ruh tersembunyi. Sering tidak Pak kita mendengar orang kata dia, Denko katanya 3 hari tidak makan tidak minum katanya tahan. Denko kalau puasa katanya tidak makan 2 hari 3 hari itu tahan Den katanya. Saya tak pandai juga 3 hari tak makan tahan katanya. Berarti zahirnya puasa, batinnya tidak puasa. Maka itu zahir batin itu wajib kita puasakan Bapak Ibu. Nah, setelah nanti secara syariat kita menahan makan, berarti secara hakikat menahan diri dari merasa mampu menahan rasa lapar tersebut Bapak Ibu. Ini hakikatnya. Jadi Bapak Ibu, orang hakikat itu dia puasa tidak hanya di bulan Ramadan saja, tidak hanya Senin Kamis saja, tapi dia puasa itu sepanjang umur hidupnya. Ingat nih Bapak Ibu, orang syariat saja puasa Ramadan, Senin, Kamis. Kenapa puasanya itu dianggapnya hanya menahan makan, menahan minum, tidak makan, tidak minum dan lain sebagainya. Tapi orang hakikat tidak hanya sekedar itu. Ketika orang hakikat berpuasa, yaitu menahan makan, secara hakikat menahan diri dari merasa mampu menahan rasa lapar tersebut. Nah ini kita sebentar menahan rasa lapar ya. Udah makanan dan nunggu di depan. Yang kedua, menahan minum. Ketika Bapak Ibu berpuasa di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, tidak minum secara hakikat yaitu menahan diri dari merasa mampu menahan rasa haus. Jadi nanti implikasi dalam hidupnya, ketika Bapak Ibu melihat nanti kucing yang kehausan, melihat anjing kehausan, lalu ambil dengan sepatu di bawah di bawah tebing, kasih air itu minum, kasih binatang kehausan itu minum. Kalau di situ ada rasa bahwa kitalah yang menghilangkan hausnya binatang tersebut, maka kita tak masuk surga. Kenapa ada, mohon maaf Bapak Ibu sering dengar ceritanya, kenapa pelacur itu dia pelacur, waktu pulang melacur, lalu pulang tengah jalan lihat anjing kehausan, yang ditolongnya anjing. Kalau sebagian kita kotor melihat anjing, lalu ketemu anjing kehausan, turun ke bawah itu bukan dekat, jauh ke bawah, ambil air, tempat tak ada dia tampung dengan sepatunya, bawa naik ke atas, kasih air minum untuk anjing tersebut, turun ke bawah, ambil lagi sampai anjing itu hilang hausnya. Kalau saat itu ada rasa kitalah yang menghilangkan hausnya binatang tersebut, maka tak sempurna kita, tidak dapat hidayah kita. Maka ketika orang hakikat itu berpuasa menahan minum, tidak makan, tidak minum,
maka dia mesti juga mempuasakan dirinya secara hakikat, yaitu menahan diri dari merasa mampu, menahan rasa lapar, dan menahan rasa haus tersebut. Lalu selanjutnya menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, menahan diri dari yang makruh, atau mengerjakan hal-hal yang sunnah dalam bulan puasa tersebut. Biasanya orang kalau bulan puasa itu maka dia punya motivasi untuk bersedekah. Biasanya sebelum masuk Ramadan itu sudah beli dia duit baru tersebut, yang 10 ribu, 50 ribu tersebut, setiap malam dia sedekah. Kalau seandainya kita sedekah tersebut ada perasaan dalam hati kita ketika mengeluarkan tersebut akan mengurangi beban orang lain, oh hati-hati kita, maka puasa kita itu hanya zahir, batinnya ternyata tidak. Kita terlupa untuk mempuasakan yang batin tersebut. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, setelah kita memahami antara syariat dengan hakikat tersebut, puasa itu dipandang dari jalan hakikat dapatlah disebut dengan mempuasakan kuat, mempuasakan gerak kita, diam kita sendiri. Maka dipuasakanlah kehendak kita, tahunya kita, hidupnya kita, dengarnya kita, lihatnya kita, kalamnya kita, itu seluruhnya wajib kita puasakan. Inilah Bapak Ibu yang dimaksud dalam sering yang kita sebut itu, yaitu jangan pernah kita itu mencuri harta Tuhan tersebut. Nah, jika begini keadaan puasa yang dikehendaki oleh jalan hakikat, yaitu pada poin yang kedua tadi, maka sebenarnya orang hakikat itu bukanlah hanya berpuasa di bulan Ramadan saja. Kalau Bapak Ibu sudah mampu untuk mempuasakan kata-kata kita, mempuasakan lidah kita, mempuasakan macam-macam kuat kita, hidup kita, dengar kita, kalam kita, maka sebenarnya Bapak Ibu bukan lagi puasa di bulan Ramadan saja, tapi Bapak Ibu berpuasa itu terus menerus selama-lamanya. Ini sebenarnya hakikat puasa tersebut. Tapi yang zahir tetap kita buat. Sama seperti sembahyang dulu. Hebatnya ulama di Indonesia ini Bapak Ibu, dia katakan sembahyang dan sholat itu berbeda tapi sama. Kalau orang Arab sholat ya sholat, tapi orang ulama Indonesia itu zahirnya sholat itu namanya sembahyang, batinnya sholat itu itulah sholat, yaitu tersambung hati kita itu dengan Tuhan. Maka itu ulama tersebut ada yang mengatakan sebelum sembahyang dia sudah sholat, di dalam sembahyang dia sholat, di luar setelah sembahyang pun dia sholat. Maka setiap hari seumur hidupnya dia sholat kalau dia tersambung kepada Allah. Jadi kalau Bapak Ibu duduk begini, tersambung hati Bapak Ibu dengan Allah, maka itulah sebenarnya hakikat sholat tersebut. Maka betullah dalam Al-Quran, kalau orang itu sholatnya benar, maka sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tidak akan mungkin orang mau berzina kalau hatinya tersambung dengan Allah. Tidak mungkin orang mau mencuri kalau hatinya tersambung kepada Allah. Kenapa orang berzina? Kenapa orang mencuri? Karena saat dia mencuri, saat dia berzina itu terputus hubungannya dengan Allah. Maka itu benarlah dalam Al-Quran menyebutkan orang yang bersolat tersebut, kalau betul-betul dia solat, maka tidak mungkin dia melakukan perbuatan keji. Sama juga ketika puasa ini, kalau puasanya itu sempurna seumur hidupnya, ketika dia puasa tersebut tidak akan mungkin dia mengakui dia itu kuat, tidak mungkin dia mengakui dia itu hebat, tidak mungkin dia itu mengakui bahwa dia itu punya kuasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, jika begitu keadaannya, yaitu yang disebutkan pada poin 3 tadi, maka sekarang dia bukan berpuasa lagi. Jadi kalau sudah nanti dia sudah melakukan hal yang tadi, berarti dia sudah bukan berpuasa lagi,
tapi sebenarnya dia berbuka dari puasanya itu, yaitu dia sekarang sudah berkehendak, sudah tahu, sudah hidup, sudah dengar, sudah melihat, sudah berkata-kata, sudah berakal pikir, berusaha, berikhtiar, berdagang, mengajar dan lain sebagainya, tapi semuanya itu sudah billah, yaitu bersama dengan Allah, bukan bersama dengan dirinya sendiri, Bapak Ibu. Jadi otomatis dia berpuasa selama-lamanya, dan otomatis kontan dia pun berbuka selama-lamanya, karena dia sudah billah, yaitu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya poin 6, Bapak Ibu, jika begini keadaan yang disebutkan pada poin 4 tadi, maka berarti dia berpuasa selama-lamanya, sebab dia tidak punya daya upaya, sehingga dapatlah dia disebut pula bersama selama-lamanya itu bersama dengan Allah. Maka ringkasnya, karena mukmin ini dia sudah di bawah payung la haula wala quwata, maka lakunya sekarang ini yaitu illa billahil aliyil azim. Ketika dia sudah di bawah payung tiada daya dan upayaku, maka kontanlah illa billahil aliyil azim, terkecuali itu adalah daya dan upaya Allah tersebut, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, nyatalah sudah orang yang berpuasa zahir batin, yang zahir dia tetap puasa di bulan Ramadan, Senin Kamis dia berpuasa, tapi di hari-hari yang lainnya dia puasakan basarnya, dia puasakan samaknya, dia puasakan kudrat iradatnya, maka nyata pulalah orang tersebut berpuasa selama-lamanya, dan dia pun berbuka selama-lamanya. Kenapa? Karena dia sudah duduk di makam la haula wala quwata, maka kontanlah illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham ini, karena Bapak Ibu memang kita kesimpulannya ini yang paling penting, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah Bapak Ibu mampu menahan sama kudrat iradat, sama basar itu bukan kudrat kita, bukan iradat kita, maka sebenarnya Bapak Ibu berpuasa seumur hidup, berpuasa selama-lamanya. Coba kita lihat Bapak Ibu, kalau boleh saya sebutkan sedikit, ada ulama itu Bapak Ibu 3 tahun beruslah dalam gua, sudah itu tidak ketemu jam tangan, di dalam gua gelap. Apa mungkin wali itu tak sholat? Dia sholat. Kalau dia tak sholat, tak jadi wali. Karena dia sholat itu bisa jadi wali, tapi sholatnya itu bukan sekedar zahir, tapi sholatnya itu dengan sholat pada makam tertinggi, yaitu tersambung kalbunya itu dengan Allah. Apakah dia tidak berpuasa? Dia berpuasa, tapi makam puasanya itu sudah makam hakikat makrifat. Tapi yang syariat tidak boleh ditinggal. Kalau ditinggal yang syariat, maka tersesat kita. Maka itu antara syariat dengan hakikat wajib disempurnakan. Syariat kita buat, datang Ramadan kita puasa Ramadan, datang Senin Kamis kita puasa Senin Kamis bagi yang mampu. Tapi ingat, di balik itu kita wajib mempuasakan kuat kita, kehendak kita, sama kita, basar kita seluruhnya, agar kita itu duduk di makam puasa seumur hidup, berbuka seumur hidup, sehingga naik pada makam la haula wala quwata, maka kontan dapat illa billahil aliyil azim. Maka itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua ini duduk di makam orang yang hakikat makrifat tersebut, yang puasa itu zahir batin, puasa batinnya seumur hidupnya, selama-lamanya, tapi yang zahir juga dibuat. Mungkin inilah Bapak Ibu pertemuan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah pada minggu yang akan datang kita akan sambung tentang zakat tersebut. Zakat ini penting sekali Bapak Ibu, wabil khusus yang batinnya. Bagaimana caranya menzakatkan mata, macam mana menzakatkan lidah, bagaimana menzakatkan kaki tangan,
Apakah Bapak Ibu bilang, oh saya dah pergi ke masjid, tangan saya sudah sedekah, ada orang susah saya bantu, tolong dengan tangan saya. Apakah itu sudah sempurna menzakatkan tangan kita? Belum. Maka itu ada caranya untuk menzakatkan diri kita ini agar kita itu suci di hadapan Tuhan, zahir batin kita, Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa istiqomah, dan mudah-mudahan kita diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu mengamalkannya dalam kehidupan sekalian. Alhamdulillah. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.